Ya, Mas. Udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, salam sehat. Mudah-mudahan di pagi hari ini pada sehat semuanya. Di sini Bapak akan menerangkan mengenai apa itu disiplin. Apalagi saat-saat sekarang ini, situasi sekarang ini yang namanya disiplin sangat dibutuhkan sekali. Contohnya memakai masker dan lain sebagainya itu. Yang pertama, disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berbuat atau taat dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Contohnya kalau misalkan anak sekolah itu disiplinnya banyak sekali. Antara lain masuk kelas jam 7 harus sudah di sekolahan. Terus dan apabila pergantian jam itu anak juga harus sudah siap di kelas. Setelah itu contoh yang lain mengenai disiplin memakai baju, cara memakai baju seperti apa, terus harus kalau hari Senin upacara harus ikuti semuanya, memakai atribut dan lain sebagainya harus komplit. Terus contoh yang lain lagi, bukan, jadi disiplin itu banyak sekali, bukan hanya di sekolahan tapi diterapkan di jalan juga ada. Di jalan juga ada aturannya. Contohnya misalkan kalian naik motor, kalau di Indonesia naik motor itu harus di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Terus naik motor itu sendiri juga ada aturannya. Aturannya apa? Harus mempunyai SIM kalau usianya lebih dari 17 tahun. Terus pakai helm, terus harus ada spion lengkap. Itu. Terus kalau jalan di jalan raya itu jangan beriringan, jangan rombongan, jangan kumpul-kumpul. Satu-satu, supaya apa? Supaya pejalan kaki yang lain juga bisa jalan, bisa memakai jalan. Itu. Terus contoh disiplin yang lain. Nah, contoh disiplin di rumah. Di rumah juga ada disiplinnya. Contohnya misalkan kalian ada PR, itu juga harus dikerjakan. Terus disiplin itu pertama mengerjakan PR. Waktunya mengerjakan PR ya mengerjakan PR. Waktunya makan ya makan, waktunya main-main. Jangan waktunya mengerjakan PR dipakai buat main, itu nggak benar. Gitu. Terus ada lagi disiplin, nggak kelihatan ya. Tidur dan bangun tepat waktu. Nah, di sini kesalahan anak-anak di sini ini tidur dan bangun tidak tepat waktu. Tidur harusnya anak sekolah itu jam 9 itu maksimal itu harus sudah tidur, tapi jam 12 baru tidur. Terus bangunnya harusnya anak sekolah itu subuh 4:30 paling tidak itu sudah bangun, sudah mempersiapkan diri untuk nanti berangkat sekolah, termasuk sudah nanti juga sudah sarapan. Itu nanti sampai sekolahan jangan sampai telat. Dan nanti masuk kelas pun juga jangan telat. Di kelas
di ruangan kelas itu juga tidak ngantuk. Tapi kalau yang apa namanya tidak menghiraukan tidur tidak tepat waktu, bangun tidak tepat waktu, pada akhirnya nanti apa namanya sekolah juga telat. Terus yang mengenai saat-saat ini, mengenai situasi sekarang pandemi corona, disiplin juga tadi dari di awal sudah saya terangkan tadi, memakai masker, terus duduk ada jarak paling tidak 1 meter, gitu. Terus cuci tangan setiap hari, setiap waktu. Itu karena apa? Itu karena disiplin. Untuk apa? Untuk menghindari penyakit-penyakit yang saat ini baru pandemi. Mungkin itu aja materi dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang sistem ekspresi manusia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sistem ekspresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekspresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekspresi. Sistem ekspresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Ekspresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Organ ekspresi pada manusia terdiri dari 4, yaitu ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang pertama kita bahas tentang ginjal.
ginjal itu mengeluarkan urin, ya. Ini gambar ginjal. Selanjutnya, proses pembentukan urin di dalam ginjal ada 3 tahap. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi itu yang dikeluarkannya yaitu urin primer. Yang kedua reabsorpsi. Reabsorpsi itu mengeluarkan urin sekunder. Yang ketiga augmentasi. Augmentasi itu mengeluarkan urin sebenarnya. Yang kedua kulit. Kulit mengeluarkan keringat. Jadi hasil ekspresi dari kulit adalah keringat. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Ini struktur kulit. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Selanjutnya yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru itu hasil ekspresinya berupa karbon dioksida atau CO2. Ini gambarnya. Yang keempat hati. Hati hasil ekspresinya berupa empedu. Ini gambarnya. Selanjutnya, gangguan pada sistem ekspresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Yang pertama, nefritis. Nefritis itu adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Upaya penanganannya yaitu dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Selanjutnya, batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Upaya untuk mencegahnya yaitu dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Yang ketiga, albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Upayanya yaitu dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Yang keempat, hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Upayanya yaitu dilakukan dengan segera buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Yang kelima, diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Upaya penanganannya adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Yang keenam, kanker ginjal. Merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Upaya pencegahannya yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Contohnya adalah nikotin. Yang ketujuh, jerawat. Merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan yang berlemak, dan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh. Yang terakhir, biang keringat. Terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna.
Upaya pencegahannya adalah menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau handuk. Itulah materi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, evaluasinya adalah yang pertama, gambarkan macam-macam organ yang berperan sebagai alat ekskresi pada manusia. Tadi udah dijelaskan. Yang kedua, jelaskan 3 tahap proses pembentukan urin di dalam ginjal. Sama, udah tadi ya. Kalian tinggal mengerjakannya. Cendrawasih Gunung Irian. Terima kasih dan cukup sekian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope you are all fine. Well, today we are going to learn about peristiwa di masa lampau. But before we begin our study, kalian coba siapkan modul kalian ya, modul bahasa Inggrisnya coba dibuka supaya kalian bisa mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Oke, sudah dibuka modulnya? Oke, kalau sudah, let's just get started. Nah, di modul yang bahasa Inggris, kalian coba perhatikan ada 2 kalimat. Yang pertama, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Dan I went to Bandung yesterday. Saya pergi ke Bandung kemarin. Nah, menurut kalian, adakah perbedaan di antara 2 kalimat tersebut? Persamaannya ada, ya sama-sama pergi. Tapi apa perbedaannya? Perbedaannya kalau misalkan ya kalimat yang pertama ini kita lihat dari kata kerjanya, memang sama-sama pergi, tapi kata kerjanya di sini ada go. Go di sini digunakan untuk menceritakan kegiatan yang rutin terjadi pada masa sekarang. Nah, go di sini disebut dengan verb 1 atau base form. Kalian ingat verb 1 atau base form. Kemudian yang kedua ada pergi, tapi bentuknya lain yaitu when. When di sini digunakan untuk menyatakan kalimat yang telah terjadi di masa lampau, ya, atau kejadian ini telah terjadi. Terus perbedaannya lagi, lihat time signalnya ada everyday sama yesterday. Everyday itu setiap hari, kalau misalkan yesterday itu kemarin. Jadi beda ya. Untuk membedakan kalimat sekarang sama kalimat masa lampau. Kalian lihat time signalnya. Nah, when di sini disebut juga dengan verb 2 atau past tense. Kalian ingat past tense.
Tadi ingat ya, ada perbedaannya yaitu keterangan waktu atau time signalnya. Tadi time signal untuk menceritakan kejadian di masa lampau itu ada yesterday. Selain yesterday atau kemarin, ada juga last, bla bla bla. Misalkan last week, minggu kemarin, last year, tahun lalu, ya, atau last month, bulan yang lalu. Terus ada lagi bla 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 ago. Misalnya 2 years ago, 2 tahun yang lalu. 3 days ago, 3 hari yang lalu. Kemudian the other day, hari yang lain, sama in 1990 pada tahun 1990. Nah, kalimat yang menceritakan masa lalu itu disebut menggunakan simple past tense. Ini rumus simple past tense. Di sini ada subjek, terus verb 2 atau past form, dan plus objek atau complement, ya. Nah, kalian ingat kalimat yang tadi, contoh yang tadi, I went to Bandung yesterday. Di sini subjeknya apa? Ya, subjeknya itu adalah I, lalu verbnya when, ya. Verb 2 atau past form kata kerja kedua, bentuk keduanya adalah when. Terus to Bandung itu adalah adverb of place, yaitu kata keterangan tempat yang bisa disebut juga sebagai complement, ya. Yesterday itu tadi adalah time signal. Berikutnya, kalian harus ingat ya, dalam simple past tense, kata kerja atau verb yang digunakan itu bentuk kedua. Nah, ada 2 jenis kata kerja, yaitu yang pertama regular verb sama irregular verb. Nah, ini adalah contoh kata kerja regular verb. Kata kerja regular verb itu artinya kata kerja yang beraturan. Contohnya, verb satunya itu look, melihat. Ketika menjadi verb 2 itu berubah menjadi looks, lihat. Kalian bisa lihat, ini beraturan, look. Look, terus play, bermain menjadi play, listen menjadi listen, kemudian work menjadi work. Kalian cukup tambahkan ed di belakangnya setelah kata kerja bentuk pertama. Nah, regular verb itu kata kerja yang beraturan itu artinya kata kerja yang memiliki aturan. Nah, adapun aturan-aturannya sebagai berikut. Yang pertama, jika verb satunya atau base form berakhiran dengan huruf e seperti dari kata move, face, like, maka cukup tambahkan d saja di belakangnya. Nah, itu untuk merubah ke verb 2-nya, seperti move menjadi move. Ini diucapkannya ada d tapi tidak terlalu jelas. Face menjadi face, kemudian like menjadi light. Begitu. Terus ada lagi aturannya yang lain, yaitu jika verb 1 berakhiran dengan huruf konsonan dan huruf y, seperti lihat kata study, ini d itu adalah huruf konsonan, kemudian y carry r konsonan, kemudian y try konsonan y, maka y berubah menjadi ied, ya, pada past tense-nya atau verb keduanya. Contoh kata study berubah menjadi studied, itu untuk verb 2-nya. Kemudian carry menjadi carried dan try menjadi tried, ya. Next.
Jika verb 1 berakhiran dengan huruf vokal dan diikuti sebuah konsonan, ingat vokal, huruf vokal, terus berikutnya huruf konsonan, terus ada penekanan seperti kata accord, stop, itu ada penekanan kan ya, stop, terus shop, itu ada penekanan, maka huruf konsonan yang akhir ditulis 2 kali atau double. Contohnya accord, jadi double R, accord. Ini untuk verb keduanya. Stop menjadi stopped, kemudian shop menjadi shop. Nah, satu lagi, jika base formnya atau verb satunya berakhiran dengan huruf vokal dan diikuti dengan konsonan, tapi tidak ada penekanan di akhirnya, seperti kata happen kan biasa aja ya diucapkannya, open, order, maka konsonan tidak ditulis 2 kali, cukup tambahkan ed di belakangnya, seperti kata happen menjadi happened, kemudian open menjadi opened, terus order jadi ordered. Next, tadi ada regular verb, kata kerja yang beraturan, dan sekarang ada irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Artinya apa? Kata kerja yang tidak beraturan ini, verb 1 dan verb 2-nya itu sama sekali berbeda. Tadi kan cuma ditambahkan ed di belakangnya. Kalau yang ini sama sekali berbeda. Ini contohnya, kalau verb 1-nya drink, maka verb 2-nya berubah menjadi drank. Lalu verb 1-nya take, mengambil, berubah menjadi took di verb 2. See, melihat, menjadi saw, kemudian feel berubah menjadi felt di verb 2. Nah, silakan kalian lihat modulnya. Di sana ada sebuah paragraf. Ya, biar dibacakan. Kalian perhatikan kata yang ditandai. I had a really good weekend. My elder sister and I went shopping. My sister bought a dress as a birthday present for her friend. I bought a new pair of shoes, skateboard sneakers. I bought the sneakers using my pocket money. On Sunday morning, I wore my new shoes. Then I played skateboard all day. Sudah kalian tandai? Ya. Ini adalah bentuk lampau, kalimat lampau ya. Paragraf yang lampau yang telah terjadi. Kemudian next sudah kalian tandai. Nah, di sana di paragraf yang tadi ada 5 buah kata kerja yang lampau. Apa aja? Yang pertama tadi ada ya had, kemudian went, terus bought, lalu wore, dan terakhir played. Sekarang ayo kita mencocokkan atau menjodohkan verb 2 yang tadi atau kata kerja bentuk lampau yang tadi dengan kata kerja aslinya atau kata kerja bentuk pertamanya. Nah, nomor 1, kira-kira kata kerja bentuk pertamanya apa? Ya, betul, have. Have ya. Have itu bentuk kedua dari have. Terus when itu bentuk kedua dari go. Ya, good. And then ada go. Go itu bentuk kedua dari buy. That's right, buy. Membeli. And then ada wore, yang bentuk pertamanya itu adalah wear, memakai. And then ada played, yang bentuk pertamanya itu adalah play. Nah, sekarang untuk latihan di modulnya, silakan kalian perhatikan baik-baik supaya kalian bisa mengisi modulnya dengan benar, ya.
Part A, bagian A, match the verb 1 and verb 2. Seperti yang sudah barusan kita lakukan ya, kalian tinggal menjodohkan verb 1 sama verb 2-nya ya. Kira-kira yang pertama, kalau misalkan kata clean itu verb 2-nya apa? Kalian tinggal jodohkan. Terus ada write, answer, study, and sing. Silahkan kalian kerjakan. Terus ada yang part B-nya. Bagian B, fill the past tense. Di sini udah ada verb 1. Call, open, eat, meet, get. Silakan kalian cari verb 2-nya dari kata-kata ikat kerja ini. Oke? Next. Evaluasinya silakan kalian, ini ada sentence ya, kalian isi sentence tersebut dengan past tense ya, verbnya past tense. Di sini listen sudah past tense belum, sleep udah past tense belum, cut bro. Oh, kalau misalkan belum, coba kalian rubah menjadi past tense, silahkan. Nah, itu untuk tugasnya. Okay, class, I think it's enough for our today's lesson. I thank you for all your attention. Don't forget to do your homework and then collect it to your teachers. Stay healthy and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Semoga kalian di rumah sehat-sehat aja. Ibu sekarang mempelajari modul 4, yaitu dengan judul kebangkitan judulnya yaitu Kebangkitan Nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Kalian di rumah buka modul 4 tentang pelajaran PPKN hari ini. Setiap materi pembelajaran yaitu setiap bulan Mei, bangsa Indonesia mempunyai arti tersendiri. Selain tanggal 2 Mei, kita diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ada momen istimewa pada bulan Mei,
Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Dimulai tanggal 20 Mei 1908 sebagai tonggak bangkitnya nasionalisme Indonesia untuk melawan penjajahan. Di Hindia Belanda pada masa tonggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian di rumah. Semoga kalian sehat-sehat saja. Jaga kesehatan kita, kalau bukan kita siapa lagi? Kalian kalau keluar rumah harus memperhatikan dengan protokol kesehatan. Ibu sekarang akan mempelajari tentang modul 4, yaitu tentang judulnya Kebangkitan Nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Setiap bulan Mei bagi bangsa Indonesia mempunyai arti sejarah tersendiri. Selain tanggal 2 Mei, kita peringati Hari Pendidikan Nasional. Ada momen istimewa pada bulan Mei, yaitu Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Dimulai pada tanggal 20 Mei tahun 1908 sebagai tonggak bangkitnya nasionalisme Indonesia untuk melawan penjajahan di Hindia Belanda. Pada masa dalam perkembangannya ada tahapan nasionalisme di Indonesia, yakni pada masa perintisan tahun 1908 dan masa penegas pada tahun 1928, masa pencoba pada tahun 1938 dan masa pendobrak pada tahun 1945, dan masa pelaksanaan yaitu pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Kebangkitan nasional
ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Organisasi sosial intelektual itu menyatukan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Cita-cita ingin kemerdekaan akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini menjadikan bukti bahwa kemerdekaan suatu bangsa diwujudkan dengan persatuan dan kesatuan. Kebangkitan nasional adalah bagaimana menerapkan dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan kesejahteraan. Kebangkitan nasional adalah untuk mengenang kembali bagaimana menerapkan dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang tersebut. Untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan, yaitu diantaranya pada hari kebangkitan nasional tahun 2017 ini mengambil tema dengan pemerataan pembangunan Indonesia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan nasional. Makna dari tema tersebut berfokus pada perwujudan pemerataan pembangunan menuju Indonesia yang berkeadilan dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah sekarang ini sedang berusaha mewujudkan cita-cita termasuk dengan agenda prioritas pembangunan yang disebut dengan nawacita. Yang disebut dengan nawacita. Sesuai dengan 9 agenda prioritas pembangunan nawacita, pembangunan kesejahteraan sosial menggunakan 4 dari 9 agenda prioritas pembangunan tersebut. 1 yaitu nawacita, nomor 3 yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Contohnya mungkin kalian di sekitar kalian, mungkin di lingkungan kalian, jalan-jalan pelosok itu dibangun jalan-jalan yang bagus, seperti dicor-dicor. Itu contoh dari nawacita nomor 3 tersebut. Yang kedua, nawacita nomor 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Yaitu diantaranya contohnya mungkin dari sumber daya manusianya,
orang-orangnya harus sekolah, yaitu sekarang kan pemerintah mencanangkan sekolah wajib belajar 9 tahun, yaitu sampai SMA. Itu contohnya dengan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia itu minimal SMA, kalau bisa lebih mungkin harus S1, S2 atau sampai kalau bisa sampai S3. Itu dilihat dari sumber daya manusianya. Yang ketiga, nawacita nomor 8, yaitu melahirkan revolusi karakter bangsa. Karakter bangsa yaitu karakter bangsa Indonesia, yaitu dari apa? Kan bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, budayanya, agamanya. Beda dengan negara lain. Kalau Indonesia mungkin kan agamanya juga ada 5 di Indonesia, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu kalau dengan kita lihat dengan negara lain mungkin kan beda dari segi agamanya, mungkin dan negara lain ada 1 atau 2 atau 3. Kalau kita banyak. Terus yang kelima, nawacita nomor 9, yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, yaitu memperteguh kebinekaan. Kebinekaan ini dari kita lihat negara Indonesia, dari kebinekaan itu beragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, budayanya setiap wilayah, biasa daerah itu budayanya itu berbeda-beda. Mungkin kita lihat di wilayah kita Jawa Barat, budayanya dari segi budayanya ada dari bahasanya, ada bahasa Jawa, Sunda, budayanya yaitu seperti kesenian-keseniannya yang terkenal di wilayah Jawa Barat, ada tari Jaipongan, tari Merak, ronggeng gunung, angklung dan sebagainya. Mungkin kalian udah mengetahuinya tentang budaya-budaya di wilayah kita. Mungkin kalau kita lihat lagi lebih jelasnya lagi, kita mungkin bisa mempelajari tentang budaya yang terdapat di wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin modul 4 dari Ibu mungkin sekian dan terima kasih. Kalian kerjakan dari modul 4 ini, di situ ada evaluasi tentang modul 4. Mungkin kalian coba lihat dari modul 4, kerjakan, dan mungkin kalian kalau kurang mengerti bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa japri atau apa. Mungkin terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian di rumah sehat-sehat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, no. Tinggal di absennya baru dah.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran prakarya untuk kelas 8 ya, dengan judulnya itu yang ada di modul 4 kalian juga, yaitu sarana produksi budidaya satwa harapan untuk prakarya kelas 8. Nah, tuh satu aja ada yang diharapin, masa kamu enggak? Oke, ya. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari apa-apa saja satu harapan yang ada di Indonesia, kan mulai dari ulat bulu, ulat sutra, kemudian cacing, kemudian jangkrik dan banyak lagi ya macam-macamnya itu yang ada di modul 3. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai sarana dan teknik dalam membudidayakannya. Dalam artian gimana sih cara membudidayakannya gitu ya. Nah, yang pertama itu ada kan sarana dan teknik budidaya yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan proses budidaya. Dalam melakukan budidaya satu harapan dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Setiap jenis satwa harapan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda-beda. Jadi setiap satu harapan yang kalian nanti kembangbiakan itu berbeda-beda kebutuhannya. Gitu ya. Nah, yang pertama itu bibit. Bibit di sini bukan sekedar misalkan bibit tanaman ya, gitu ya. Satu harapan juga ada yang disebut dengan bibit. Bibit itu apa sih? Bibit itu seperti misalkan anakannya, gitu ya. Tuh. Bibit yang baik diperoleh dari induk yang unggul. Bibit satwa harapan bergantung pada jenis ternak yang akan dibudidayakan. Secara umum, bibit yang diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat. Kalau untuk jangkrik itu sumut atau kakinya tidak patah dan umurnya sekitar 10 sampai 20 hari. Nah, di sini ada contohnya, contoh gambarnya. Ini contoh gambar dari jangkrik ya. Kalau misalkan tidak kelihatan nanti bisa kalian lihat di internet, searching aja di Google ya. Gunakan HP kentang kalian, cari bibit jangkrik. Kemudian di sini ada bibit misalkan atau anakan dari lebah madu, gitu ya. Kemudian di sini, apa ini? Nggak mau gelai. Misalnya ini bibit dari cacing tanah seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kalian harus menggunakan bibit yang unggul, yang baik. Jangan bibit yang bisa dibilang itu kurang sehat atau kurang baik seperti itu ya. Yang tadi seperti yang dijelaskan misalkan kela sinyalnya lemot. Oh, terus. Oke. Kemudian pakan, yang kedua ya pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi. Nah, pakan di sini adalah bahan makanan atau ya bahan makanan yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi dari hewan yang kalian nanti kembangbiakan seperti itu ya. Contohnya misalkan seperti ini kan ada obak gitu ya, kemudian ada timun, kemudian di sini juga ada pelet gitu ya. Nah, ini bahan makanan ini juga harus disesuaikan gitu ya. Jadi tidak semuanya itu memakan makanan yang ada di gambar ini seperti itu. Nanti kalian tinggal menyesuaikan saja dengan hewan yang kalian pelihara. Kemudian, nah obat-obatan. Kegiatan budidaya kadang mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu proses pertumbuhan. Obat-obatan dapat diberikan untuk mencegah dan menanggulangi hama dan penyakit. Ya. Jadi obat-obatan ini berguna bagi misalkan nanti satwa kalian sakit atau misalkan untuk menambah juga pertumbuhan dari budidaya kalian juga bisa menggunakan obat-obatan seperti itu, menggunakan vitamin lah, gitu ya. Kemudian air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air harus mempunyai persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Air juga dapat digunakan untuk menjaga kelembapan udara sekitar kandang atau media hidup satwa harapan. Nah, air. Jadi satwa harapan kalian juga itu perlu air untuk bertahan hidup.
ibarat kata misalkan kalian setiap harus minum air agar kalian tidak haus, tidak dehidrasi. Nah, satu harapan juga harus seperti itu. Kemudian kandang. Adapun syarat minimal kandang ternak yang harus dipenuhi sebagai berikut. Ini adalah contoh umumnya saja ya, yang perlu kalian siapkan nanti misalkan kalian membudidayakan hewan tersebut. Yang pertama, ternak harus dapat bergerak dengan nyaman di dalam kandangnya. Jadi jangan bikin kandang yang kecil, bikin mesin gede sekalian. Artinya gitu. Kemudian yang kedua, kandang dapat menunjang produktivitas. Yang ketiga, kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. Jadi kandang kalian buat itu jangan sampai kedap udara. Jangan sampai misalkan hewan yang kalian pelihara itu tidak bisa bernapas, nanti hewannya mati. Kemudian 4, kandang mudah dibersihkan. Kandang juga harus mudah dibersihkan dan harus dibersihkan setiap hari ya, agar terhindar dari kuman dan penyakit. Yang kelima, kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Nah, jadi bikin kandangnya itu harus ada atapnya, terus kemudian tidak mudah terkena air hujan seperti itu ya. Biar ternak yang kalian pelihara itu tidak gampang sakit. Kemudian 6, kandang dapat mempermudah pekerjaan dalam mengelola ternak. Yang ketujuh, kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi nanti kandangnya itu harus ada saluran pembuangan limbahnya atau kotorannya biar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah dalam melaksanakan budidaya satwa harapan dibutuhkan sarana serta teknik yang sesuai dengan satwa yang hendak kita budidayakan. Jadi setiap satwa itu memiliki kebutuhan khususnya, jadi jangan disamaratakan ya. Kemudian beberapa kebutuhan yang diperlukan di antara lain itu yang umumnya yang pertama adalah bibit, yang tadi ya bibit, kemudian pakan atau makanannya, kemudian obat-obatan yang diperlukan, kemudian air dan kandang untuk membudidayakan satwa harapan tersebut. Nah, ini tugas yang ada pada modul 4, silakan kalian lihat ya. Di sini perintahnya adalah gambarlah salah satu jenis satwa harapan di bawah ini pada selembar kertas gambar. Ingat ya, kertas gambar, bukan pada kertas folio atau kertas yang bergaris. Kertas gambar minimal HVS ya. Gambar wajib diarsir atau diwarnai. Kalian boleh memilih gambar ini, misalnya di sini Bapak kasih contohnya itu gambar ini itu jangkrik, kemudian yang ini itu gambar lebah madu. Kalian silahkan memilih mau salah satu atau keduanya juga boleh. Kalian gambar, kemudian kalian warnai, atau misalnya kalian tidak punya pensil gambar, boleh menggunakan arsir menggunakan pensil ya. Jadi wajib diwarnai atau diarsir. Oke. Nah, sekian pembelajaran prakara kali ini. Sampai jumpa nanti mungkin sekitar 2 minggu lagi ya, pembelajaran prakara lagi. Jangan lupa nanti kalian absen yang diberikan di kolom live chat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.